Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmayani dengan NIM 11166625161. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil refleksi dan perencanaan karir saya dalam penyusunan Career Development Roadmap yang berfokus pada visi dan nilai profesional yang perlu dikembangkan pada karir saya nanti, pembelajaran sepanjang hayat, dan langkah konkret pengembangan diri. Nah, yang pertama di sini ada visi karir saya dan nilai profesional yang ingin saya kembangkan. Yang pertama di sini ada visi karir saya adalah menjadi fasilitator dan konsultan pemberdayaan anak dan masyarakat yang berkompeten, inspiratif, dan berintegritas tinggi. Lalu, saya ingin juga berperan aktif dalam menciptakan program-program yang bisa meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesadaran pendidikan di suatu masyarakat. Nah, dalam perjalanan karir ini, saya ingin terus menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai profesional seperti integritas, empati, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial. Mengapa integritas? Karena agar saya tetap jujur dan konsisten dalam menjalankan tugas sebagai fasilitator dan konsultan. Lalu yang kedua ada empati, karena agar saya dapat memahami kebutuhan masyarakat dengan senang hati, dengan lapang dada, dengan tanpa adanya suatu paksaan gitu lah. Lalu mengapa kolaborasi? Karena keberhasilan suatu pemberdayaan itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri gitu loh. Harus memerlukan yang namanya kolaborasi. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Nah, di sini agar setiap tindakan saya sebagai fasilitator dan konsultan agar membawa suatu manfaat yang besar gitu loh bagi suatu masyarakat atau bagi orang lain. Lalu, melalui nilai ini, saya juga berharap bisa menjadi suatu agen perubahan sosial yang membantu membangun komunitas yang mandiri, eksklusif, dan berdaya. Nah, selanjutnya, prinsip pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning membantu saya untuk terus terbuka terhadap perubahan dan tidak berhenti belajar setelah lulus kuliah gitu loh. Jadi, saya akan tetap terus berusaha untuk terus berkembang dan belajar. Dan melalui proses ini juga saya belajar bahwa setiap pengalaman, baik di kampus maupun di masyarakat, bisa menjadi sumber belajar yang berharga dan terus tetap menjadi manusia yang berkembang sesuai perkembangan zaman. Nah, selanjutnya melalui kursus Creative Problem Solving dalam pengembangan suatu karir saya, yang dimana yang pertama mengubah cara berpikir saya dari pola pikir yang tradisional, yang gitu-gitu aja, menjadi yang lebih kreatif dan terbuka. Nah, melalui kursus ini juga saya banyak belajar pemecahan masalah itu tuh kayak nggak selalu harus menggunakan pola pikir yang tradisional yang kaku, terus yang gitu-gitu aja. Tetapi pemecahan suatu masalah itu bisa menggunakan pola pikir yang lebih kreatif dan justru dengan menggunakan pola pikir yang lebih kreatif, lebih banyak kemungkinan ide-ide yang muncul dalam berpikir, dan mungkin saja ide-ide tersebut itu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya gitu loh. Jadi ide-ide yang baru. Nah, selanjutnya ada meningkatkan kemampuan kolaborasi dan berpikir analitis melalui proses pemecahan masalah yang terstruktur. Jadi melalui 5 tahapan yang terdapat di kreatif di kursus tersebut, saya tuh belajar pentingnya berpikir sistematis dan kolaboratif. Misalnya tuh kayak saat melakukan brainstorming, saya tuh belajar menciptakan suasana yang aman dan tenang. Jadi tuh membuat saya tuh jadi tuh menyampaikan ide-ide yang lebih santai dan tidak takut salah gitu loh dalam menyampaikan ide-ide. Jadi lebih pede. Yang terakhir adalah mendorong keberanian untuk bereksperimen dan mengeksplorasi berbagai solusi inovatif dalam berkarya. Nah, di sini menggunakan metode PNI atau positif, negatif, dan interesting, di mana tuh mengajarkan saya untuk menilai ide-ide secara lebih objektif gitu loh. Jadi saya tuh banyak belajar bahwa keberhasilan itu tidak hanya diukur dari menemukan suatu jawaban, tapi dari kemampuan mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan berani mencoba hal-hal baru. Selanjutnya, dalam 6-12 bulan ke depan, saya telah menyiapkan beberapa langkah nyata untuk mengembangkan diri saya. Yaitu yang pertama, mengikuti pelatihan fasilitator komunitas dan program pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat keterampilan komunikasi dan kepemimpinan saya. Yang kedua, ada melakukan magang atau proyek lapangan di suatu lembaga sosial atau lembaga non-formal untuk memperluas jejaring-jejaring dan belajar dari praktisi-praktisi yang sudah berpengalaman sebelumnya. Yang keempat, ada mengikuti webinar dan membaca jurnal-jurnal tentang community development. Yang terakhir, ada melakukan refleksi diri secara rutin, mungkin setiap bulan, agar saya itu bisa menilai perkembangan diri dan memperbaiki kekurangan-kekurangan saya setiap bulannya. Nah, dengan langkah-langkah ini, saya berharap bisa semakin siap menjadi fasilitator yang profesional, berdaya, dan mampu memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat. Sekian dari pemaparan saya, semoga dengan komitmen terhadap lifelong learning ini, saya dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.